Sujati Ibu Sumaryanto SPD MPD yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Jati. Pada kesempatan siang ini saya akan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semua, yaitu mengenai 7 jurus BK Hebat. Ya, 7 jurus BK Hebat ini diantaranya adalah yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, yang ketiga adalah bangun resiliensi, yang keempat yaitu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam adalah membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Tujuan akhir dari 7 jurus BK Hebat adalah menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan belajar untuk murid supaya aman, nyaman, dan menggembirakan. Sebelumnya saya sudah melakukan berbagai praktik dengan murid, yaitu dengan 2 jurus. Jurus yang pertama kenali potensi, saya berikan di kelas 9 karena kelas 9 akan melanjutkan ke sekolah lanjutan, jadi saya harapkan kelas 9 nanti bisa mengenali potensi dan memilih sekolah lanjutan secara tepat. Yang kedua saya lakukan di kelas 8, yaitu kelola emosi. Kenapa saya ambil jurus kelola emosi? Karena kelas 8 banyak sekali yang emosinya masih labil, masih banyak pertengkaran, ya, sehingga saya memilih jurus yang kedua untuk kelas 8. Baiklah Bapak Ibu, saya mau memaparkan tentang jurus yang sudah saya lakukan di kelas 9 dan kelas 8. Sekarang saya mau memaparkan tentang jurus 1. Yang pertama yaitu kenali potensi. Kenapa saya memilih kenali potensi di sini? Dengan tujuan bahwa guru BK nanti akan membantu murid dalam mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik assessment. Ini di sini sebetulnya ada 3 yang bisa diberikan ke siswa atau murid, yaitu yang pertama kecerdasan majemuk, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Saya menggunakan yang pengenalan minat dan bakat. Saya pakai tes minat karir. Tapi di sini karena dengan memakai link itu banyak sekali kendala, sehingga saya memakai secara paper atau secara manual dengan menggunakan tes IAS. Dari yang sudah dilakukan oleh murid, maka murid akan mengetahui karir berdasarkan tipe kepribadiannya. Di kelas 9, saya menanyakan potensi apa yang bisa dikenali oleh murid dari hasil asesmen dan bagaimana hasilnya itu membantu anak-anak. Yang ketiga yaitu bagaimana bisa anak itu memanfaatkan hasil asesmen. Saya juga menjelaskan tentang apa itu potensi diri. Kemudian saya juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengenali potensi diri dari murid, kemudian hambatan-hambatan dalam mengenali diri, cara mengatasi hambatan, kemudian bagaimana cara mengembangkan potensi. Dari hasil dan dampak kegiatan yang saya lakukan, di sini murid lebih mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, peningkatan perilaku yang positif dan motivasi belajar meningkat di lingkungan sekolah. Di sini guru BK bisa memiliki data awal agar potensi siswa ini bisa sesuai dengan nanti dia melaksanakan atau melanjutkan pendidikan lanjutan. Yang keempat yaitu terbangunnya kolaborasi antara guru sampai guru BK dalam menciptakan pembelajaran yang membanggakan. Kita ambil refleksi supaya nanti bisa ada tindak lanjut, yaitu guru BK sebagai fasilitator untuk mengenal bakat minat murid, maka pembelajaran ini terbukti efektif menumbuhkan budaya positif dan hubungan yang sehat antar warga sekolah. Sehingga mohon nanti untuk keberlanjutannya program dan dukungan dari semua guru dari SMP 1 Jati. Ini dokumentasi yang saya ambil pada informasi jurus 1 kenali potensi pada kelas 9. Kemudian saya lanjutkan untuk yang implementasi jurus yang kedua, yaitu kelola emosi.
pada jurus yang kedua saya lakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 di kelas 8. Kenapa saya memilih jurus kelola emosi pada murid? Karena sekarang meningkatnya kasus perundungan, adanya kecemasan, adanya motivasi belajar yang rendah dari siswa, adanya kasus putus sekolah, tawuran, depresi, kasus bunuh diri, bahkan ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Tujuan dari jurus yang kedua kelola emosi adalah tampil dalam menerapkan, membantu siswa mengelola emosi dan stres akademis. Sini saya menggunakan ada 4 yang perlu dipahami, yaitu konsep SEL, Social Emotional Learning, kompetensi self-awareness atau kesadaran diri, yang ketiga yaitu self-management atau manajemen diri, dan yang terakhir adalah kompetensi untuk mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Ini lebih khususnya saya membahas tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu pengenalan emosi, mengelola emosi, pengambilan keputusan dan bertanggung jawab, daya resiliensi, dan empati. Ya, ini penjelasan saya sudah jelaskan ke murid. Kemudian ada beberapa macam-macam emosi yang bisa dikenali oleh siswa. Kemudian dari kesadaran diri, pengelolaan diri atau manajemen diri. Terus yang keempat yaitu keterampilan dalam membangun hubungan sosial. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan saya juga menjelaskan kepada murid ada 8 cara mengelola emosi, yaitu bisa dengan bernafas, kemudian dikeluarkan, dengan berakses, dengan menulis, dengan memberikan ruang pribadi yang nyaman, dengan musik, dengan berbicara sendiri, dengan terapi mengingat hal-hal yang baik, dan juga dengan melakukan hobi yang disukai. Dari jurus kedua yang saya lakukan, ini ada hasil dan dampak dari kegiatan yang saya lakukan, yaitu murid lebih mampu mengenali emosi diri dalam mengelola stres. Yang kedua adalah peningkatan perilaku positif dan empati di lingkungan sekolah. Kita memiliki data awal kompetensi sosial emosional murid untuk layanan lanjutan, dan yang terakhir yaitu terbangunnya kolaborasi bermanfaat dan tingkat dalam menciptakan pembelajaran yang bernuansa sosial emosional learning. Dari refleksi kegiatan yang sudah saya lakukan, maka diharapkan pembelajaran ini menumbuhkan budaya yang efektif dan hubungan yang sehat antara warga sekolah. Perlu keberlanjutan program dan dukungan dari semua guru agar sosial emosional learning ini menjadi budaya di SMA 1 Jati Gadis. Ini dokumentasi yang saya ambil waktu saya melakukan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Dan sekarang saya ingin berbagi praktik dengan Bapak Ibu guru semua, karena latar belakang kenapa saya pilih bangun kolaborasi, karena di sini pendidikan kita itu mendapat tantangan yang kompleks, dan BK juga membutuhkan layanan secara menyeluruh, sehingga nanti akan bisa adanya kerjasama identifikasi masalah dengan efektif, dan nanti diharapkan semua bekerja sama untuk membangun sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi semua pihak. Ya, silakan Bapak Ibu, kan di situ ada peran, walaupun bukan guru BK tapi bisa sesuai dengan kartunya. Nanti bisa maju untuk menyampaikan hasil dari kolaborasi. Yang di sini ada wali murid. Wali murid itu sifatnya ibu. Iya. Yang sampainya. Iya.
Jadi itu kan ada sebuah masalah. Dalam masalah butuh kolaborasi untuk penyelesaiannya. Ya, dari sudut wali murid, dari sudut guru BK-nya, dari sudut kesiswaan, dari sudut kepala sekolah, atau dari sudut ya, digabung jadi satu aja, nanti menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi di sini ada sebuah kasus dan kasusnya silakan diselesaikan dengan berkolaborasi dengan masing-masing peran yang berbeda. Ya, memang identifikasi masalahnya dulu. Yang menyampaikan hanya salah satu aja. Silakan, mungkin sudah selesai dari kelompok A, B, dan C ya. Silakan dari kelompok keputusannya. Kelompok B sudah? Kelompok C? Sudah siap. Silakan. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, yaitu permasalahan siswa introvert dijauhi teman. Seorang siswa pendiam dan tidak suka kegiatan ramai, akhirnya dijauhi oleh teman-temannya. Guru BK ingin mengintervensi, namun wali kelas merasa tidak ada masalah karena siswa tersebut memang tertutup sejak awal. Kalau menurut kelompok kami, yaitu kita sebagai guru melakukan approaching atau pendekatan kepada siswa tersebut, mengajak berbicara dengan akrab, meminta siswa tersebut menceritakan apa atau yang sedang dihadapi. Terus ketika diminta bercerita, kita mencoba untuk memberikan istilahnya solusi tentunya dengan akrab juga. Setelah solusi disampaikan, kita meminta anak tersebut bermain dan bergaul dengan temannya. Di samping kita memberikan penjelasan tentang dampak positif dari ketika anak itu bergaul, bermain dengan temannya, salah satunya yaitu menambah ilmu dan bisa berdiskusi tentang masalah yang dihadapi, misalkan mata pelajaran atau masalah yang dihadapi seperti itu, sehingga lebih bisa mendapat pemecahan masalah terhadap siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Ya, terima kasih untuk kelompok C. Ini karena waktunya batas ya. Ini apakah diskusi tadi berjalan dengan lancar? Lancar ya. Apa tantangan terbesar dalam proses diskusi? Coba yang menjadi tantangan apa? Apakah ada pertentangan antara orang tua wali murid dengan guru BK atau dengan kesiswaan dengan guru BK atau bagaimana? Ada nggak? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Terus
Bagaimana keterlibatan dalam anggota tim? Semua terlibat ya, aktif ya. Bagaimana hasil diskusinya? Sesuai apa? Sesuai ya, alhamdulillah. Memberikan ini ya, ada sebuah video. Ini pentingnya saling kerjasama. Bisa selamat. Jadi penting sekali untuk kerjasama ya. Kemudian ini juga ada sebuah video tentang bagaimana hebatnya sebuah kerjasama. Semakin menjadi kuat ya. Kalahkan. Ini ada pisang ya, mau dimakan. Semakin bisa bagaimana dengan tayangan video tadi? Ya, jadi kita memang untuk sebuah sekolah itu membutuhkan kolaborasi yang solid ya. Tidak bisa satu masalah itu diselesaikan sendiri. Jadi harus bekerjasama. Nanti Bapak Ibu bermain pasar. Ya, nanti silakan.
yo malah ngomong tentang iya. Untuk kelompok B, kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya. Untuk yang kelompok A sama C, kita akhiri aja. Semoga berbagi praktik pagi siang ini sangat bermanfaat dan saya harapkan memang kerjasama ya. Di sini ada kata-kata yang bagus, yaitu tidak ada satupun dari kita yang sepintar kita semua. Jadi kalau kita pribadi itu lebih pintar kalau bersama-sama. Yang kedua, bersatu itu permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah kesuksesan. Nah, betul sekali busunya dari bahasa Jawa. Rukun agare santoso, sah agare budra. Kita dulu ya. Iya, nyanyi. Kita mulai, kita nyanyi jingle jurus PKIP. Monggo Bu Yeni bisa nyanyi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, menunjukkan dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi fluktuasi. Ya, silakan. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi,
menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Tujuh jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus mereka hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.